Oke, sudah mulai perekaman kakak-kakak. Bentar, saya juga mau menunjuk dulu sebagai co-host. Bentar ya kak ya. Oke. Baik kakak, kita mulai kegiatan tatap maya yang kedua kita, yakni terkait modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJUK. Jadi sebelum kita mulai, monggo ketua kelas baru memimpin doa terlebih dahulu. Monggo kepada Kak Ferry, saya persilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu, Kak. Terima kasih Kak Eka, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan ini atas mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Eka. Baik, terima kasih Kak. Baru memimpin doa. Baik ya Kak, alhamdulillah kental ini kayaknya ya, ini Kak. Siapa yang keluar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai modul Kakak terkait dengan kesepakatan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita akan bersama tatap maya kita annual ini. Jadi yang pertama itu wajib menyalakan kamera, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi bentar masuk lagi gitu ya Kak ya. Oke ya Kak ya, bagaimana? Sudah di-on-kan semua kameranya? Ya, jangan lupa untuk memasang background yang sudah disepakati juga. Nah, ini alhamdulillah Pak Punjung ini. Kak Punjung, mohon maaf Kak Punjung hadir ini. Ya, assalamualaikum Kak. Ini dengar suaranya Kak, kemarin suaranya. Repot Bu, sepurane wis. Sekarang siap hadir. Siap. Oke Kak Punjung, kita memanggilnya kakak ya, bukan Bapak Ibu ya, kakak ini Kak. Biar kita setara, ini sama-sama ini masih sama ya. Lanjut. Ya, jadi ini tidak bisa kita gugat ya, ini sudah kesepakatan bersama. Saya lanjutkan lagi Kak untuk tujuan sesi kali ini memfasilitasi pembelajaran PJUK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ini sebenarnya ya. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJUK sehari-hari. Dan untuk tujuan khusus di modul ini tentunya diharapkan kakak-kakak bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keperpihakan kepada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, mungkin barangkali ada yang sudah membaca-baca pasti sudah tahu framework-nya apa saja, nggih. Jadi ini sama kembali lagi kita membahas tentang framework refleksi pada kesempatan kali ini. Dan nantinya peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ya, jadi nanti di forum ini akan ada tugas. Akan ada tugas yang kita kerjakan. Nah, lanjut ini agenda kita ya. Jadi kita nanti ada review framework dan model tulisan refleksi. Kemudian juga tulisan refleksi 3 babak. Ini adalah rincian agenda kita ya, pembukaan 5 menit, 10 menit untuk review framework, kemudian juga dari Burton maupun Gibbs, kemudian juga ada tulisan refleksi 3 babak, ini nanti bersama kakak-kakak ya, kakak-kakak kita berdiskusi nantinya Kak. Nanti akan saya kirimi link Google Doc nanti, bisa mengerjakan bersama nanti Kak. Nah,
Ini sebelum kita buka slide selanjutnya, barangkali ada yang sudah membaca atau mungkin mau mengelaborasi terkait review framework dan model tulisan refleksi. Monggo saya persilahkan. Ada yang mau menyampaikan? Apa belum ada yang baca ini, Kak? Belum dibaca? J. Dereng. Ada yang sampai sudah mengerjakan 1.b berapa itu kan sudah, Kak? Belum dibaca sama sekali, Kak? Ayo, buka lagi itunya, apa namanya? Modulnya. Nah, sebentar, saya ini kan dulu untuk. Bentar ya, Kak. Coba sambil buka lagi, Kak, LMS-nya, Kak, coba dipelajari dulu, karena kita nanti juga akan belajar terkait dengan framework-nya. Berarti belum sama sekali nih, dari 15 peserta, belum membaca, nggih? Sudah membaca tipis-tipis, Kak Eka. Oke, nggak apa-apa. Setipis apapun saya terima, Kak. Monggo, disampaikan. Kalau kerangka framework ini kan ada 2 model ini kan. Ya. Ada framework Burton dan framework Gibbs. Itu yang di halaman 1.1b2 ini kan di sini dijelaskan kalau menurut Burton ini kan ada 3 langkah, yaitu dari apa, terus apa, dan sekarang apa. Kalau yang dari framework Gibbs ini ada 6 langkah. Jadi mulai dari analisis, konklusi, rencana tindak lanjut, deskripsi perasaan, dan evaluasi. Seperti itu, Kak Eka, yang saya pelajari tipis-tipisnya itu. Terima kasih. Ya, ini tipisnya versi Kak Ferry ya ini ya. Tipisnya. Iya. Ya, oke. Tepuk tangan melingkar, ini tipisnya sudah lengkap. Ya. Oke, luar biasa. Elaborasinya sudah membaca. Mungkin ada yang menambahkan yang lain? Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, saya lanjut ya, kakak-kakak ya. Oke, jadi ini benar yang disampaikan oleh Kak Ferry, bahwasanya ada framework Burton dan juga Gibbs. Nah, kalau yang Burton tadi sudah ada apa, terus apa, sekarang apa, kira-kira yang dimaksud apa ini apa ya, Kak, yang mau kita tulis, Kak? Kalau misal kita mau refleksi nih, apa ini sebenarnya kita nulis apa ya? Terus apa, sekarang apa? Mungkin ada yang mau mengelaborasi, Kak? Monggo. Yang lain barangkali selain Kak Ferry? Tidak apa-apa, tipis-tipis, setipis apapun saya terima, Kak. Monggo. Kalau nggak aktif, saya nanti pakai itu ya, simsalabim ya. Halo? Jangan sampai saya mengeluarkan suara krik, krik, krik. Ayo, Kak. Ayo, Pak Arif. Oke, ayo, Kak. Kalau enggak, saya itu ya, saya acak. Oke ya, saya acak dulu sebentar, saya mau screen dulu. Oke, sudah tampak ya, Kak? Oke, bismillah, bim salah bim siapa yang muncul? Langsung Kak Punjung. Diacak, ini diacak, Kak. Bukan saya yang nyetir loh, Kak. Diacak. Ayo, Kak Punjung. Kira-kira apa, Kak Punjung? Yang tadi apa? Kak Punjung. Kak Punjung menghilang lagi. Kak Punjung. Halo, Bu. Gimana, Bu? Baik, Kak Punjung. Tadi yang saya sampaikan. Yang di framework. Nah, yang ini Kak Punjung. Tadi saya ajak loh, Kak Punjung. Oke, yang apa, Bu? Nah, ini mohon barangkali bisa dielaborasi, Kak. Nah, ini maksudnya yang framework Burton. Ada apa, terus apa, sekarang apa. Ini bisa mengelaborasi, Kak. Barangkali sudah baca-baca dikit.
kebetulan belum baca Ibu Eka. Oke, siap. Saking sibuk kira ini, Rek. Guru SMA 2 ini, Rek. Lanjut, barangkali ada yang lain, Kak. Kalau enggak, saya acak lagi loh, Kak. Ayo, Kak. Kak Sidik, Kak Nur Sidik. Barangkali, Kak, ini sambil kenalan lagi sama teman-teman ya, Kak. Ya, mohon maaf kemarin karena baru di plot kemarin ya, Kak. Ya, baru masuk ya, Kak. Ya, jadinya waktu tatap maya yang pertama tidak hadir. Kak Nur Sidik. Oh, Kak Sulis, siap. Monggo Kak Sulis. Di apa ini, peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Ya, lanjut Kak. Untuk yang terus apa? Yang terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian yang akan menggunakan pemikiran kritis mereka. Oke. Sekarang apa atau know what? Yang buatnya itu menyelesaikan kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Oke, berarti rencana tindak lanjutnya ini Kak. Oke, kasih emoticon jempol dulu Kak Sulis. Tap-tap jempol Kak, ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi saya mohon maaf ya Kak ya, bukan berarti maksud saya untuk menunjuk dadakan itu bukan ya Kak ya. Ini memang tugasnya Fasil untuk mengecek apakah pesertanya sudah siap belajar atau belum. Jadi saya mohon maaf ketika kita mau tatap maya setidaknya dibaca tipis-tipis saja enggak apa-apa Pak. Nggak harus tebel-tebel. Tadi versinya Kak Ferry tipisnya itu tebel banget bagi saya ya. Sudah langsung 2 framework langsung dibahas oleh Kak Ferry tadi ya. Nah, benar yang disampaikan tadi oleh Kak Sulis. Jadi memang untuk framework Burton itu ada what, apa, so what, terus apa, dan know what. Jadi memang 3 pertanyaan inilah yang kita tuliskan atau kita deskripsikan di refleksi kita. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian perasaan apa yang muncul saat kita melakukan, itu juga kita tuliskan. Apakah perasaannya itu kita masih grogi kah, atau memang perasaan kita ini dengan senang hati ketika kita melaksanakan kegiatan. Lanjut di terus apa ini kita juga menganalisa ya Kak ya. Setelah kita tadi apa, terus kita menganalisa, oh ini dampaknya apa, baiknya apa, kekurangannya di mana lah, itu nanti di terus apa. Sedangkan sekarang apa atau know what, itu lebih nanti kita ke apa setelah kita merefleksi semuanya, terus ke depannya kita mau perubahan seperti apa. Nah, itu nanti yang di sekarang apa yang mau kita lakukan, apa tindakan yang harus kita lakukan untuk memperbaiki di berikutnya. Seperti itu Kak. Mungkin ada yang mau menyampaikan atau punya persepsi atau pandangan lain, monggo Kak. Kalau tidak saya lanjut ya Kak ya. Aman? Aman kakak-kakak? Aman. Aman Oke. Kak. Saya lanjut. Langsung kita ke framework KIPS. Ya. Framework KIPS ini lebih banyak Kak. Tadi yang disampaikan sama Kak Ferry ada 6. Lah kira-kira tanda tanya yang pertama ini apa Kak? Jadi yang awal pasti deskripsi. Kita mendeskripsikan. Ya, kita mendeskripsikan ya apa yang kita lakukan tentunya. Lah ini ada tanda tanya yang pertama. Kira-kira apa nih Kak? Ada yang bisa menjawab Kak? Silakan raise hand. Kalau tidak saya lagi ya, saya acak lagi ya. Siap ya, diacak ya Kak? Oke, saya acak lagi. Oke, sebentar. Saya acak lagi. Oke, tadi Kak Punjung sudah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salah bim, siapa yang jawab? Prok, prok, prok. Nah, Kak Nur Sidik.
Monggo Kak Nur Sidik, bisa disampaikan tadi tanda tanya yang pertama tadi apa Kak setelah deskripsi, barangkali sudah membaca Kak? Kak Sidik? Kak Sidik? Halo? Pak gangguan hujan ya? Suara saya terdengar apa tidak Kak? Karena di sini hujan. Dengaran Dengar Mas. ya? Dengar jelas. Jelas. Dengar jelas ya. Kak Sidik? Oke, Kak Sidik. Oke, saya lanjut. Kalau Kak Sidik tidak menjawab. Oke, lanjut. Ah, Kak Ferry ini kena mana nih Kak Ferry? Emang Kak Ferry? Bukan saya kan ya Kak Ferry ya? Apa Kak Ferry? Saya lagi. Iya, Oke. Kak Ferry lagi. Kira-kira apa Kak Ferry? Karena sudah baca ini kebetulan bukan saya ya Kak ya. Ini Iya. diajak ya Kak. Yang pertama tadi kan deskripsi ya Kak? Ya, yang pertama adalah deskripsi Kak. Yang pertama deskripsi, yang kemudian ada perasaan. Ini saya jelaskan ke maksudnya apa cuman tahapannya ini Kak? Boleh kalau sekalian Kak. Teman-temannya juga sepertinya tidak menolak ya Kak ya, yang lain ya. Kalian dijelaskan oleh Kak Ferry ya. Bagaimana? Boleh. Boleh. Oke, siap Kak Ferry, monggo. Izin untuk di tahap kedua itu ada perasaan. Jadi pada tahap kedua ini mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang atau murid kita. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul pada saat perasaan dan emosi yang muncul ini sesuatu yang terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Kemudian ada evaluasi. Tahap ketiga ini adalah evaluasi, mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Kemudian ada analisis. Ini adalah tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Tahap ini hampir sama dengan framework Barton, so what? Jadi bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika kemungkinan dilihat dari perspektif yang berbeda. Yang kelima ada kesimpulan. Setelah menganalisis situasinya, tahap kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT pada framework Barton yang awal tadi. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Tahap keenam dan terakhir ini setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahapan ini proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjut. Tahap ini hampir sama dengan tahapan know what dalam framework Barton yang pertama tadi. Terima kasih Kak Eka. Oke, kasih emoticon tepuk tangan Kak, keren sekali Kak Ferry. Ya, teman-teman yang lain juga saya harap motivasinya dan juga ya semangatnya ya. Yuk kita semangat untuk pembelajaran kita ya. Karena memang ibaratnya kita belajar sepanjang hayat ya Kak ya, mau tidak mau jadi guru apalagi ya, kita selalu belajar. Nanti ganti menteri, ganti kebijakan lagi, ganti perangkatnya lagi ya, mau tidak mau kita memang harus belajar Kak. Dan kita harus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman juga. Oke, jadi yang disampaikan Kak Ferry tadi sudah cukup lengkap Kak. Dah itu luar biasa tadi elaborasinya dari Kak Ferry. Nah yang mungkin teman-teman lain yang masih bingung, masih monggo bisa tanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya, atau nanti juga bisa baca-baca dulu modulnya Kak, karena memang ibaratnya ini kalau kodamnya kosong, ya ibaratnya ya kalau kodamnya kosong ini juga kalau saya beri materi belum membaca sama sekali ya pasti kosong gitu loh Kak. Saya harap pertemuan selanjutnya paling tidak kodamnya itu sedikit-sedikit sudah diisi gitu loh Kak ya, tipis-tipis saja enggak apa-apa Kak, gitu. Oke, ada yang tanyakan tidak Kakak-kakak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Cek. Nggih, saya mau menyampaikan keluh kesah untuk pertemuan kedua ini, nggih ya. Siap, Nggih. Kak. Monggo. Nggih, ngapunten. Kalau untuk kemarin kan kita
awali kan ibaratnya kita menyampaikan apa yang kita lakukan, kita praktekkan setiapnya langsung ya. Kalau ini kan tentang mungkin kelemahan teman-teman itu khususnya saya ya, belum baca ya. Apa yang kita bahas saat siang ini yang ngeblank untuk ada data ada Pak Le from water Barton ya, terus frame belum gear besi kenalan. itu nggak ngerti niku bakul pentol bapak itu kan nggak tahu kita ya, intinya kan gitu ya, tentang apa, karena apa yang kita hadapi sekarang untuk saat ini setiap hari, karena apa kita itu apa pelaku untuk masalah ini kok terlalu seperti itu kok, wow kan, makanya kita itu cuma pendengar setia, mungkin juga kita belum baca tentang yang kemarin, mungkin kesalahan saya juga itu ngapunten, makanya saya akan kok ngambang tambah ngantuk kok diururu ngoten lho. Ini ngapunten nggih. Ngapunten nggih. Iya, Iya. terima kasih Kak masukannya. Jadi begini ya Kak ya, saya juga ini juga bahan evaluasi kita berarti ya, dalam artian sama seperti halnya saya ketika mengajar, saya juga meminta pada peserta didik saya itu tolong ketika besok minggu depan materi ini dibaca-baca dulu sekilas. Setidaknya itu tadi yang saya sampaikan, guyonan saya adalah kodam, saya nanti cek kodam masing-masing gitu ya. Kodamnya Kak Argo ya, Raja Wali Besi gitu, misal seperti itu ya. Jadi guyonan saya ke anak-anak juga seperti itu Kak. Jadi memang ketika pembelajaran, ketika peserta itu sama sekali kosong, benar. Jadi kayak diuru-uru memang Kak. Itu ngomong apa, gips itu sopo, bottom itu sopo gitu ya Kak ya. Jadi saya juga kembalikan lagi ke peserta, apakah perlu kalau memang katakan LMS-nya bingung Kak untuk lihat modulnya atau lihat pembelajarannya, atau mungkin saya juga share sebelum kita tatap maya, saya share modulnya gitu Kak, nanti dibaca lewat WA gitu apa Kak? Atau memang buka LMS-nya begitu? Sejauhnya gitu kan nggih ya. Nanti kita tahu. Oh, yang dibahas itu apa ke depannya? Ngapunten, kula kan lemot ngapunten. Yes, siap. Saya juga memfasilitasi ya Kak ya. Jadi enggak apa-apa Kak, keluh kesahnya disampaikan aja. Nanti saya akan mencoba atau teman-teman juga ngasih saran ke saya. Kak, kayaknya enaknya begini deh, monggo Kak. Jadi saya juga dengan tangan terbuka monggo. Kakak-kakak seperti apa? Kalau memang maunya nanti setiap ada pertemuan tatap maya atau setiap ganti modul, setelah ini kan kita selesai Kak modul 1.1, kita lanjut ke 1.2. Itu nanti saya akan share PDF-nya gitu mawon nggih. Tapi sebenarnya kakak-kakak juga perlu buka LMS Kak. Soalnya apa? Di LMS itu juga akan terekam aktivitas kakak yang kakak lakukan. Jadi berapa jam kakak buka LMS, berapa menit kakak buka LMS itu muncul Kak di saya Kak. Jadi saya bisa lihat. Nah untuk saat ini memang yang waktunya paling banyak itu waktunya Kak Ferry. Ya mungkin sambil disambi sama CGP ya Kak ya, sambil dibuka-buka gitu ya Kak. Jadi memang di LMS saya pun itu akan muncul Kak, record. Jadi jangan sampai kakak-kakak tidak buka LMS sama sekali. Gitu Kak. Dibuka saja kalau memang bingung ini bacanya yang mana sih atau yang apa, itu setidaknya dibuka-buka dulu Kak. Kita biar tahu gitu Kak. Oh, fitur-fiturnya adanya ini gitu Kak. Itu nggih. Tetap saya kasih melalui PDF juga saya share di grup, tapi saya juga harap kakak-kakak juga membuka LMS-nya. Bisa nggih Kak? Insya Allah. Aman nggih. Memang perlu diagendakan untuk itu ya, tatap muka mendahulu ya, biar oh ini loh cara lihat modulnya seperti ini gitu Kak. Ya betul, mending tatap muka dulu, kita masih ngeblank. Ya. Sami. Ketua kelas sama wakilnya ya bisa diagendakan Kak. Mau gimana kita nanti juga, saya juga barangkali teman-teman yang masih bingung terkait dengan LMS-nya, saya bantu, monggo. Nggih. Mohon izin Kak Eka untuk menyampaikan refleksi saya. Nggih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Di sini mohon maaf, saya tidak ada maksud menggurui. Saya di sini hanya untuk sharing saja. Mungkin kelemahan kita, Bapak Ibu yang belum membaca, kelemahannya itu memang karena kita seringnya praktek, kita jarang membaca. Kelemahan leres nih. Ya, jadi kelemahan kita itu kan kita sering di lapangan, kita males membaca. Jarang-jarang baca. Nah, ini kelemahan kita bukan orang mager.
Nah itu kita sebenarnya bukan orang itu tadi. Nah, Nggih, kalau leres. ya awalnya kemarin Mohon maaf, pengalaman di sini saya, banyak petir. Saya matikan dulu, saya undur diri dulu. nggih, monggo. Monggo. Jadi pengalaman saya di awal-awal mengikuti CGP kemarin saya juga kewalahan. Saya sempat diolok-olok sama teman saya yang satu sekolah yang kebetulan CGP. Oh Gak sampai ngajar ini, lah. lah sampai ini aku gak ngerti aja mas. Ya talah bu, aku gak ngerti. Nah akhirnya saya minta, Ngilang ae. akhirnya saya minta diajari sama temen yang CGP itu. Terus saya minta itu gimana sih pak alurnya? Seperti ini pak, seperti ini. Itu Pak, kelemahan kita itu memang kita itu telat membaca dan kita juga mungkin sudah capek di rumah, kita tidak menyempatkan membuka laptop untuk mempelajari lagi. Tapi sebenarnya menurut saya ini hal yang ringan. Kalau kita itu menyikapinya dengan hati yang ringan dan kepala yang dingin. Kalau saya seperti itu. Karena kalau saya mungkin sekarang lebih kemenyek, saya lebih haus, saya ingin tahu, saya ingin mengembangkan diri saya lebih besar lagi, bukan lemaknya ya yang dikembangkan, jadi wawasan saya lagi. Di sini saya pelan-pelan mempelajari seperti itu. Sampai hobi saya pun akhirnya terbengkalai karena mengikuti JGP dan mempelajari PKG lagi. Jadi garis besarnya menurut saya kita jangan malas membaca seperti itu. Jadi pelan-pelan santai sambil ngopi, buka laptop, kita pelajari pelan-pelan, kita sambil bionan sama anak istri, kita juga melihat bentar. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kak Eka. Oke, Kak Ferry, terima kasih atas pengalaman pribadinya. Itu juga sebenarnya kalau kita bicara kelemahan sebenarnya enggak Pak, jangan bilang kelemahan Pak. Karena kelebihan kita ini di kinestetik Kak ya. Iya. Kelebihan kita di kinestetik. Jadi ibaratnya yang lain itu mungkin sekian persen saja gitu ya Kak ya. Tapi mau tidak mau Kak, memang kita sekarang dituntut serba semuanya IT, serba semuanya juga harus dibaca dulu pelan-pelan Kak. Saya pun juga sama, saya juga ketika mengikuti PKG dulu juga 3 bulan yang lalu saya mengikuti juga itu sama, saya juga masih belajar. Oh bagaimana sih cara ini, itu juga sama Kak, belajar alon-alon. Startnya tidak harus sama, tapi tujuan yang kita tuju sama gitu aja Kak G. Iya Kak. Oke, saya lanjut berikutnya G. Nanti yang memang ada kesulitan, enggak apa-apa Kak. Nanti bisa sama-sama saling dibantu. Ini ada Kak Seri yang luar biasa nih, CGB juga. Mungkin Kak Argo ini diam-diam ini sebenarnya juga udah paham ini aslinya Kak Argo ini ya. Diam-diam enggak loh, ditutup mukanya ini ya. Ya. Udah paham ini ya. Ini saya yakin kakak-kakak yang lainnya juga, cuma ya itu belum ketemu. Jadi kalau PJOK kalau ketemu kan pasti rame ya Kak ya. Kalau gini saya malu-malu gitu kayaknya ya kalau di tatap maya itu. Kalau ketemu langsung itu bisa langsung ambiar gitu ya. Ya saya lanjut untuk selanjutnya. Nah ini ada tulisan refleksi ya Kak ya. Nah ini tadi yang sudah disampaikan di awal, di agenda yang awal, bahwasanya nanti kakak-kakak ini diminta tugasnya untuk hari ini. Kakak-kakak adalah menulis refleksi 3 babak. Kira-kira yang 3 babak tadi berarti ikut siapa ini Kak? Ikut Barton atau ikut Gibbs? Halo? Gibbs? Gibbs berapa Kak? Ayo di chat aja, chat kita biar rame. Kalau kira-kira yang 3 babak ini ikut Gibbs atau ikut Barton, monggo di chat aja, di chat. Karena di chat pun di fitur chat Kak, nanti ketika kita mengakhiri kan ini direkam ya Kak ya. Nanti otomatis yang mengisi chat itu namanya juga akan muncul Kak. Jadi di email saya nanti itu langsung masuk. Nama-nama siapa saja yang menjawab di chat itu akan muncul Kak. Jadi keaktifannya pun juga termasuk penilaian di dalam kegiatan PKG kita Kak. Gitu. Monggo diisi Kak. 3 babak ini kira-kira tadi yang mana? Barton kah? Gibbs kah? Monggo. Nah ini ada Cak Barton ini, baru kenalan ini semalam ya. Monggo yang lain, diisi aja Kak, monggo. Nggak apa-apa, salah, benar, sekali lagi kita pendidikan kita ini atau pelatihan kita ini kita menggunakan pendekatan andragogi ya Kak ya. Jadi semua jawaban kakak-kakak itu luar biasa. Oke, kita hanya sharing, hanya berbagi ilmu aja Kak, saling sharing aja pengalaman.
Oke, Kak Argo, Kak Ferry sudah menjawab. Monggo yang lain. Kita manfaatkan fitur chatnya ya. Oke. Tadi kita mulai kan jam 1:01, ya, 1:04 lebih tadi ya. Karena tadi menunggu rekam. Oke, Kak Juhari ada yang bisa disampaikan? Monggo. Izin ini mohon maaf tadi masalah tentang Borton ini mohon maaf saya kurang paham maksudnya gimana Pak? Oke, Borton dan Gibbs ini itu Kak framework-nya, model framework oleh Borton. Jadi Borton ini yang memunculkan ide bahwa salah satu framework untuk refleksi ini adalah Borton yang ada 3 babak tadi. Ada juga Gibbs. Gibbs tadi ada 6 Kak. Mulai dari deskripsi sampai rencana tindak lanjut itu gitu Kak. Jadi nanti bisa dibaca-baca kembali Kak. Nah tadi yang Borton tadi ada 3, ada what, so what, sama no what. Kayaknya banyak yang Borton, aku tak ikut Borton lah. Ya, terisi dulu aja Kak, diisi dulu ya, sambil saya lanjutkan ya. Borton. Oke, jadi ini ya, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya lah. Ini 3 babak ini ya, saya lanjut dulu ya. Jadi ini tugasnya kakak-kakak nanti lah. Saya sudah share link Google Doc di grup WA. Sudah saya share, ada link Google Doc. Ya, di situ sudah ada nama-nama kakak. Nah, nama-nama kakak itu nanti, ini ya, saya buka sekalian ya, biar kakak-kakak juga, biar, ya ini, mungkin yang belum pernah nyoba Google Doc, nah ini ilmu baru, Kak. Jangan takut sama ilmu baru, Kak. Oke. Jadi saya share dulu ya, jadi tolong dibuka itunya aja, WhatsApp-nya, atau langsung klik, ini nggak bisa diklik ya. Di WhatsApp itu langsung diklik aja, nanti sudah keluar. Bentar, saya share screen yang untuk hasilnya itu tadi. Iya, kata daftar hadir itu ya. Nah, ini Kak, kayak daftar hadir ya Kak ya. Nah, masih loading Kak. Nah, kayak gini ya Kak ya. Ya, jadi yang babak 1 dulu Kak. Oke. Kita yang babak 1 dulu, kita refleksi 3 babak. Kita yang ke babak 1 dulu. Jadi pilih slide yang bawah ini Kak, ya. Babak 1 ini ya. Jadi ada pertanyaan pemati ini, tolong tuliskan di kolom sebelah namanya kakak. Misal Kak Hilmi, ya. Berarti mengerjakannya di sebelah kanannya ini Kak. Langsung aja diketik gini aja Kak. Langsung diklik, langsung diketik gini aja Kak. Paham ya Kak? Jadi apa kecenderungan? Nah, ini juga perlu membaca sebenarnya Kak. Kelewatan ini ya. Kecenderungan nilai orientasi. Nah ini perlu baca ini ya. Ada pemahaman nilai orientasi Kak. Ini nilai orientasi sebelum kita melakukan refleksi ya. Jadi mungkin Kak Seri Kak sudah membaca belum yang 5 orientasi itu loh Kak? Atau ada yang sudah membaca yang lain? Kak Sulis, barangkali sudah membaca Kak Sulis. Yang ini Kak. Belum lengkap sih bacanya. Belum. Yang 5 itu Kak, yang ada Mastery DM, LP, SA, EI, oh, yang ada DM, LP itu Kak. Oh, itu. Oh iya. Itu. Jadi ibaratnya di PJOK saya langsung ringkas saja ya, Kak, G. Dalam artian orientasi ini Kak di guru PJOK itu kita adalah orientasi kita adalah ibaratnya kita memandangnya dari mana sih gitu loh Kak. Yang DM, ada yang DM istilahnya ya. Itu lebih berfokus ke ilmunya, keilmuannya. Jadi seorang guru itu ketika mengajar itu keilmuannya dulu yang disampaikan. Jadi contoh kalau kita PJOK, oh berarti yang kita lebih mengarah ke mungkin gerak geomekanikanya mungkin atau ke fisiologinya. Jadi anak yang ini itu lebih ke DM-nya tadi. Apa sih disciplinary mastery kalau nggak salah itu singkatannya ya. Kalau LP kan learning process. Jadi kita selaku guru PJOK itu lebih cenderung ke prosesnya. Jadi peserta didik dibebaskan untuk mencari hal-hal baru. Itu yang learning proses. Yang penting kita fokusnya ke proses. Mau apa yang dilakukan anak-anak, yang penting tujuannya, prosesnya tercapai, gitu Kak. Kalau yang SA, ya ada SA ini ya. SA ini ada apa itu namanya? Aktualisasi diri Kak ya. Ibaratnya itu self
self actualization ya. Jadi aktualisasi diri. Jadi guru PJOK itu memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk mengembangkan karakternya masing-masing. Jadi kita lebih mengarah anak-anak yang penting bisa mandiri, anak-anak bertanggung jawab. Itu SA. Oke. Sedangkan SR ini ekologi ya, ekologi intelijen. Jadi lebih ke sekitar. Jadi kita melakukan pembelajaran ini lihat sekitarnya juga. Jadi saling satu kesatuan. Jadi ekologi gitu ya, satu kesatuan gitu Kak. Jadi bukan hanya sekedar muridnya saja, tapi sekitarnya juga. Kemudian yang terakhir itu ada SR ini sosial, mohon maaf saya kok ya lupa ya. SR itu bisa dibuka ya Kak ya. Ada sosial, intinya ini Social responsibility. Social responsibility. Nah, itu Kak. Itu lebih kita mengarah ke yang bukan hanya mengajarkan saja, tapi bagaimana itu bisa mencangkup sosialnya juga, Kak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kira-kira kakak-kakak ini punya kecenderungan yang mana? DMK ketika mengajar, LPK, SA, atau EI, atau SR. Nah, itu yang mana? Monggo, kakak dituliskan itu. Okay. LP. Nah, LP, monggo dituliskan itu ya, Kak ya, di sebelah kanannya. Monggo bisa diketik semuanya. Jadi mulai dari Kak Hilmi, bawahnya ada Kak Ferry. Jadi ini urut ya, nomor absennya nih ya Kak ya. Nanti sampai kapanpun ini juga sama nomor absennya. Sampai tatap maya pun nanti juga nomor absennya sama. Jadi seperti itu ya Kak ya. Mau yang cenderung yang mana ini? Nanti diisi kanannya ini Kak. Yaitu yang pertama, kecenderungan orientasi kakak-kakak apa. Kemudian alasannya nih kenapa kok ditulis. Contoh tadi ada yang menjawab LP tadi ya. LP karena apa? Ya. Oh, karena saya begini dijelaskan, Kak. Terus bukti atau pengalaman itu juga dijelaskan secara singkat aja, enggak apa-apa, Kak. Monggo ya. Sudah paham ya, Kak? Waktunya hanya 4 menit, Kak, untuk menulis. Saya kasih waktu 4 menit. Silakan, Kakak-kakak. Termasuk nilai orientasi yang seperti apa. Kemudian juga mengapa kok menuliskan itu. Jelasin Pak J kasih. Ada yang kesulitan menulis, Kak? Langsung diklikkan. Ini ngisinya langsung di LMS apa? Maika? Langsung di yang link yang saya share di grup, Kak. Di HP itu. Ya, yang di grup WA. Sudah saya share di link grup WA. Atau saya kasih di chat, Kak. Sama chat juga ya, saya taruh di chat juga. Saya taruh di fitur chat juga, Kak. Monggo ini langsung diklik aja, nanti itu bisa muncul. Masih loading. Ini. Ini ya, sudah saya bagikan. Langsung ditulis. Nah, ini juga yang belum pernah membuat di Google Doc. Nah, ini biar pernah, Kak ya, mengisi di Google Doc. Monggo, tunggu 4 menit, Kak. Kakak-kakak juga bisa kok sambil mendengarkan Google Meet, kakak-kakak juga bisa sekalian buka LMS-nya, itu bisa. Jadi sambil dibuka-buka, siapa sih Lek Borton tadi, Rek? Bisa. Nah, ini memang PPT yang saya tampilkan, Kak, kalau memang tidak membaca modulnya, bingung juga. Jadi memang harus dibaca dulu modulnya. Belajar ini memang kayaknya sengaja melatih guru PJOK biar gemar membaca ini, biar literasinya meningkat ini. Ya, Biar takutnya nanti literasinya naik. Kalau jadi nanti. Kalau dibawa lapangan, bawa buku, baca semua anak-anak.
Enggak Kak, ini kan bisa diisi ketika kita sudah longgar, pergantian jam, bisa Kak, tidak harus dibawa ke lapangan. Oke, Kak Ferry menjawabnya disciplinary mastery, ilmuannya. Alasannya Kak, monggo ditulis. Yang lain monggo juga. SA, oke, kargo SA. Lebih ke self aktualisasi. Kak Juhari ke LP-nya, learning process. Oke, good. Yang lain monggo langsung diisi Kak. Ini juga bisa kita manfaatkan sebagai pembelajaran juga Kak, barangkali sekarang sudah kita paperless, nggak perlu anak-anak punya catatan PJK, sudah melalui ini. Ini bisa Kalau lewat di-share. HP nggak bisa Bu ya. Iya. Lewat Ya, HP nggak bisa. nggak bisa ini. Coba, Tak saya coba. nggak bisa ya. HP saya ini ya. Di HP nggak bisa ya? Nggak bisa diedit. Tapi sudah masuk ke itu Kak, apa namanya, akun belajar ID-nya ya? Aman ya? Bentar. Sudah masuk, sudah terkoneksi dengan akun belajar. Tapi nggak bisa diedit. Bentar, pakai HP. Sebenarnya bisa Kak, kalau Kakak punya aplikasi ini, Google Spreadsheet. Jadi Harus memang kalau dari download HP, dulu. download dulu. Oke, Google tadi ditekan harus suruh download. Ya, Google Spreadsheet. Nggak kelihatan ya? Bentar. Nah, memang harus pakai aplikasi Kak kalau mau diedit Google Spreadsheet. Nah, ini saya sampaikan juga ya Kak ya, sambil menunggu diisi. Kalau memang di HP itu susah Kak, nggak apa-apa Kak, di chat aja, nggak apa-apa. Yang di HP susah atau harus menunggu download Google Spreadsheet, silakan di chat aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bisa di chat dulu Kak, nggak apa-apa. Nanti bisa Dicat saling. di mana Kak? Chat di Google Meet ini Kak. Oh. Chat Google Meet aja, nanti bisa ketika saling berdiskusi nanti bisa temannya lihat di chat ini aja Pak, kalau memang tidak bisa dibuka. Karena memang harus download dulu. Oke. Terus nih. Oke. Sip. Ini kita belajar bersama ya Kak ya. Mohon maaf saya juga tidak bermaksud menggurui, tapi sepertinya memang dari BPKP ini ingin guru PJOK ini punya skill baru ini kayaknya Kak. Biar nggak ketinggalan IT kayaknya Kak. Mau tidak mau nih disuruh belajar ini guru PJOK-nya nih Kak. Ini luar biasa loh Kak, kita difasilitasi belajar bersama, dapat uang saku nantinya, dapat pengganti internet juga, ya meskipun memang kita harus berkorban waktu ya Kak ya, mungkin waktunya harusnya istirahat, kita pakai seperti ini. Bun ngapunten tanya. Ini setiap hari nopo? Enggak Kak, kan ada jadwal Kak, jadwal yang sudah saya pin di grup. Kita daringnya nanti lagi tanggal 27 Kak, 2 hari lagi. Ya, tadi saya nggak tahu, tak pikir itu tanggal 27, pas buka WA, loh, Ya. sih coba. 25, tanggal 27, terus lagi tanggal, bentar saya cek juga.
Di grup Kak, sudah ada. Nah, saya kemarin tuh lihatnya tuh centang kan kalau di LMS itu jendol yang ketiga. Ya, saya pikir di kalender itu juga jendol yang ketiga, ternyata jendol kedua. Jadi kita pertemuan tatap maya berikutnya itu tanggal 27 Kak. Setelah itu agak lama, tanggal 2 kita tatap maya lagi. Gitu Kak. Jadi yang jendol dijadwal, yang jendol-jendol hijau itu Kak kita tatap maya. Nah, untuk sisanya itu Kak, nah ada yang namanya ansikron, itu kita disuruh belajar mandiri Kak. Sama saya juga disuruh belajar mandiri juga Kak. Fasil juga ada untuk ditugaskan membuka-buka modul juga sama. Dan itu ada waktunya, ada time span-nya. Oke, sudah. Ada yang masih belum bisa menjawab Kak? Sudah di chat ya? Kembali ke chat. Jadi kakak kan juga sudah bisa melihat pekerjaan temannya ya Kak ya. Ini yang belum mengerjakan Kak Zanuar, bisa ada kesulitan di chat Kak? Kalau nggak bisa Kak, di kolom chat. Kak Dian. Cek Kak Dian. Tidak ada respon. Kak Punjung. Kak Arif. Ya masih proses. Siap. Nah, Kak Hadi sudah. Kak Nur tadi belum kembali atau sudah kembali nggih? Sudah masuk lagi di Zoom atau di Google Meet apa belum? Halo Kak, sambil ini Kang, sambil ngajar anak-anak. Oh, siap. Siap, Kak. Oke. Keren ini. Sambil ya. Iya, Pak, di sini juga ada petir. Oke. Sambil juga menunggu yang belum, ini yang sudah saja, oke. Jadi peserta kan sudah menuliskan ini ya. Oh, screen-nya saya ganti dulu sebentar. Oke ya Kak, jadi ini ya, kan sudah mengcopy Google Doc, kemudian peserta dapat menulis nama sudah. Oke, setelah tiap babak selesai, nah ini ada refleksinya. Oke, babak 1 sudah selesai Kak, kalau sudah selesai, saya jelaskan yang babak kedua dulu ya. Lanjut ke babak kedua, saya buka dulu. Sambil melanjutkan Kak, sambil melanjutkan, enggak apa-apa. Sambil melanjutkan. Nah, yang babak kedua, sama kayak tadi ya cara mengisinya ya. Cuma ini lebih ke, nah ini. Emosi, kalau emosi kita belajar di sini dulu Kak. Emosi saya kembalikan lagi. Emosinya, emosi seperti apa nih yang biasanya kakak-kakak ini. Lebih ke, kalau yang sudah baca pasti sudah tahu roda emosi. Namanya adalah roda emosi. Ini dari 4 menit ya Kak ya. Saya minta 4 menit kakak-kakak cenderung orientasinya apa. Nah ini nanti sebentar, sekalian aja lah. Yang babak kedua nanti kakak-kakak harus memahami ini Kak, roda emosi. Karena tadi ada emosi ya Kak ya. Ternyata roda emosi itu banyak ya Kak ya. Gembira itu banyak sekali yang kategori gembira itu apa. Nah ini Kak, ini roda emosi. Nanti kakak buka lagi itunya, Google Doc-nya tadi, atau Google Spreadsheet ya. Spreadsheet ternyata Google Spreadsheet. Ini kakak isi.
Jadi apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, pola pikir yang terkait kecenderungan dengan orientasi tadi yang kakak pilih. Nah, kemudian terkait pengalaman sejauh apa hal baik dan buruk juga ditulis, Kak. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai guru PJUK dengan kecenderungan tertentu. Ini dikaitkan dengan kelima orientasi tadi. Nah, berarti kan kakak cenderung ke situ lah, coba dikaitkan, Kak. Ini silakan, langsung babak 2, ditulis dulu, Kak. Lanjut, saya tunggu juga, monggo. Yang sudah babak 1 lanjut ke babak 2 dulu aja, Kak. Kayak Kak Hilmi, Kak Ferry, Kak Dian, Kak Juhari, ini yang sudah selesai di babak 1, lanjutkan ke babak 2 ya, Kak, ya, sambil melihat roda emosi itu, Kak. Diisi dengan hasil tulisan yang ada di dalam lingkaran ini maksudnya, Kak. Itu sebagai ini, Pak, referensi, Kak. Kakak yang mana? Ternyata gembira ini masih gembira ini gembira yang mana? Semangat itu juga gembira. Ya, kita bersemangat termasuk gembira. Nah, ini subnya yang mana, Kak? Lebih ke subnya aja. Ya, ternyata kita semangat meskipun pikiran banyak itu termasuk kategori gembira loh, Kak. Kita bersemangat tapi masih mikirkan yang lain-lain, ternyata kita tidak sedih itu, Kak. Kita masih gembira, Kak, kalau semangat itu, Kak, ya. Ya, meskipun pikir, aduh mari kita ngaji di mana gitu ya, Kak, ya. Tapi semangat itu berarti masih gembira, Kak, kita. Berarti taraf kita masih gembira, Kak. Alhamdulillah gitu ya, Kak, ya. Hanya berkembang. Iya. Saya terpesona barang masuk nang gembira ya. Iya, gembira. Ya, Kak, ya. Kita cinta damai, kita damai santun, ternyata kita itu tangki cinta kita tinggi, Kak. Besar, Kak, ya. Makanya kita suka damai gitu, Kak, ya. Ini roda emosi, Kak. Jadi ternyata bukan hanya sedih dan gembira saja, banyak ternyata, Kak. Dikaitkan dengan yang babak 1 ya, Kak, ya. Orientasi yang kakak sampaikan tadi. Bisa lanjut? Kak Iwan nggak usah bingung, nggak apa-apa, Kak. Tulisannya memanjang tidak apa-apa. Bisa lanjut aja ke babak 2. Saya pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai. Oke, good. Sudah berhasil ngisi, tinggal Pak Kunjung, Pak Nur Sidik, yang belum. Nggih napa ne wau kok jeneng kula disebut kalau kait buka mali. Oke, mengisi ini, Kak, mengisi kolom babak 1 yang di fitur chat. Nggih diisi napa niki? Kait buka mali niki. Oke, siap. Sudah berhenti, Pak, Kak. Hujannya, Kak, aman, Kak? Buka lagi. Alhamdulillah agak reda, nggak petir. Oke. Jadi, Kak, sudah membuka Google Spreadsheet-nya, Kak? Yang saya di chat grup itu, Kak. Sudah diklik. Oh, yang barusan jenengan share di grup tadi. Ya, betul. Ampun. Bentar. Bentar, Oke, tak buka. dibuka dulu, Kak. Belum. Oke, siap. Yang lain lanjut ke babak 2, nggih. Yang lain langsung lanjut ke babak 2. Saya ada 3 babak nih, Kak. Yang ini Kak Sidik. Nah, yang ini Kak. Tapi Kakak kerjakan dulu yang babak 1 ya. Kakak kerjakan dulu yang babak 1.
Rumah Witan. Saya jelaskan lagi Kak Sidik terkait dengan nilai orientasi. Ini di modul sudah ada Kak ya. Ada 5 orientasi Kak. Oke. Ada disciplinary mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Ada learning process atau proses pembelajaran. Ada self actualization atau aktualisasi diri. Kemudian ada ecological integration atau integrasi ekologis. Dan yang terakhir social responsibility. Jadi bisa dilihat di modulnya Kak. Itu kakak termasuk yang mana? Atau bisa lihat jawaban teman-temannya nih Kak, boleh. Sebagai referensi, monggo. Kak Punjung. Halo Kak Punjung. Mesti ya, berubah wujud. Saya chatnya dulu Kak Punjung. Kemana ini? Hilang lagi. Bapak yang dikerjakan Gembira ceria pembelajaran yang selalu menarik serta referensi menyenangkan. Itu nak kok mati. Ini yang babak 1, yang babak 2. Oke, semangat. Oh, semangat bahagia ini berarti Kak Johari nih. Semangat akhir bulan. Gembira, riang, ceria. Sip. Menciptakan pembelajaran PJOK selalu menarik serta menyenangkan. Benar, Bu? Benar, Kak? Yang lain? Pengalamannya seperti apa? Kak Sulis juga diceritakan sedikit gitu aja nggak apa-apa. Pengalaman selama mengajar nih, Kak. Semangat gembira, senang, tapi ada rasa cemas, khawatir terhadap semua yang interaktif karena condong ke cedera. Oke. Berarti masih ada takut ya Kak ya. Kalau cemas khawatir masuk ke takut ya ini ya. Gembira dan takut ini. Lanjut Kak, pengalamannya bisa sharing pengalaman? Ya. Ada di kolom chat Kak Iwan berbagi pengalamannya ini. Oh, roda emosinya tampilin lagi. Oke Kak Adi, siap. Saya tampilin lagi roda emosinya. Nah ini Kak, roda emosinya Kak. Oke Kak Iwan, barangkali sambil mengerjakan sambil bisa berbagi pengalamannya Kak Iwan. Bisa dinyalakan mikrofonnya Kak Iwan, bisa disampaikan Kak Iwan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Pengalaman saya sebagai guru PJOK di Kauman itu kan
olahraganya biasanya aktivitasnya di alun-alun. Nah, biasanya peserta didik itu cenderung hyperaktif kalau sudah berada di alun-alun karena banyak fasilitas dan lapangan yang luas. Jadi pernah ada kejadian saya masih memberikan nilai, tapi ada 2 siswa yang hanya bergurau di sini, tapi jatuh dan akhirnya tangannya retak dan siswa tersebut mengalami operasi. Terus ada lagi kemarin itu kan banyak beberapa sekolah di sana itu ada saling ejek atau saling bagaimana, itu yang sempat setiap kali di sana saya menjadi kekhawatiran untuk mengajar, terutama pada saat mereka selesai materi dan melakukan istirahat di kantor. Terima kasih. Terus setelah kakak belajar refleksi nih kak, kira-kira refleksi apa nih kak nanti yang kakak mau lakukan kak kalau ada pengalaman seperti itu kak? Iya, ada sudah punya bayangan kak atau tindak lanjut apa nanti ketika oh ya ini ternyata setelah ini ada ini gitu kak, barangkali sudah punya? Ya masih belum terlalu kepikiran, misalnya bisa belajar memahami dan tentunya bisa menguasai semua peserta didik yang baik. Itu tapi belum sampai jauh ke sana. Maaf saya. Tidak apa-apa kak, ini kan nanti tugas kita nih kak, nanti tugas kita bersama ini kita saling membaca pekerjaan teman dan saling bisa memberikan masukan. Kira-kira nanti berkenan ya kak ya, barangkali ada teman-teman yang memberikan masukan mungkin nanti. Ya, terima kasih Pak. Oke, nanti juga PR bersama ini kita ya, kira-kira ini refleksi apa, saran apa yang bisa diberikan ini untuk, ya jangan sampai karena meskipun guru PJOK-nya padahal tidak melakukan, berarti tidak menyuruh anak itu melakukan hal kegiatan tersebut, tapi pasti ketika ada cedera ataupun ada apa-apa nanti yang bertanggung jawab kita ya kak ya, padahal kita sudah membatasi, ibaratnya kita sudah punya pembelajaran yang aman, yang safety untuk anak-anak, tapi yang namanya anak ya kak ya. Apalagi satu kali KBM itu kakak berapa kelas kak yang dibawa? Satu kelas saja atau mungkin kan ada yang beberapa kelas dibawa itu kak, satu guru PJOK gitu. Ini kebetulan satu kelas atau banyak kelas kak? Ya pas itu waktu 2 kelas, jadi 2 Oh kan, iya. 2 kelas satu guru ya kak ya? Iya. Iya, kelas besar ini hitungannya kelas besar. Satu kelasnya 30 siswa atau lebih? 28. 28. Oke. Oke, Kak. Silakan dilanjutkan lagi, Kak. Nanti kita diskusi bersama. Nanti ada waktu diskusi soalnya. Oke, Kak ya. Saya kasih waktu atau sudah? Lanjut ke babak ketiga. Ya, bisa lanjut ketiga. Bisa, silakan lanjut ketiga. Jadi yang ketiga itu pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Ya, jadi kakak, kira-kira pembelajaran bermakna menurut kakak. Jadi kakak yang menyimpulkan sendiri. Jadi setelah tadi kita merefleksi di babak 1, jadi terkait dengan orientasi tadi, kemudian dihubungkan lagi dengan emosinya bagaimana, kemudian kira-kira kecenderungan apa, kemudian hal baik dan buruknya seperti apa, lah itu nanti kakak bisa rangkum atau kakak jadikan disimpulkan di babak ketiga ini kak. Oke, nanti setelah babak 1, 2, 3 kita baru berkelompok, saling sharing. Jadi yang katakan Kak Hilmi nanti melihat pekerjaannya Kak Ferry. Kak Ferry lihat pekerjaan bawahnya Kak Zanuar dan seterusnya gitu aja Kak ya. Sebenarnya di modul ini kan 2 Kak, 2 itu ya. Kita langsung satu-satu aja saling. Saya buka modul dulu. Oh ini sudah modul ya. Nah ini.
Jadi ini ya, tadi yang babak 2 lanjut. Nah, ini nanti kan kita memang disuruh merefleksi 2 orang ya, Kak ya. Ini satu-satu aja, Kak. Nanti biar kita juga waktu juga ya, karena waktu kita terbatas juga. Jadi satu-satu aja nanti. Jadi saling refleksi dan memberikan masukan juga. Nah, ini di babak 3 ya, ada pertanyaannya pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan. Kemudian gambaran apa yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Jadi kakak sudah punya gambaran guru PJOK yang baik itu kriterianya bagaimana atau seperti apa? Itu Kak, silakan. Kakak tulis di babak yang ketiga. Kemudian apa yang akan saya lakukan ketika kakak sudah punya gambaran? Oh, guru PJOK yang baik itu seperti X misal. Loh, terus kakak melakukan upaya apa untuk mendekati ya? Tidak harus seperti X, tapi barangkali mendekati atau yang perlu diubah itu apa? Monggo nanti dikerjakan di babak ketiga. Jadi sudah mulai ke nomor 3 ini sudah mulai ke RTL-nya ya Kak ya, rencana tindak lanjutnya ini yang nomor 3 itu. Atau kalau yang Burton tadi itu ke apa itu namanya know what. Sekarang mau apa gitu ya. Mau merubah atau mau tetap saja. Nah ini. Ada pertanyaan itu. Itu untuk mengisi di babak 3. Kak, jangan bosan-bosan ya Kak untuk belajar ya Kak, karena kita masih ada 3 bulan ke depan ya Kak ya. Semangat Kak, semangat. Semangat Kakak. Masih sampai Desember Kakak ya. Desember kelunting Kakak ya. Semangat. Sangat semangat kelundingnya, Kak Iwan. Ya, semangat Kak. Selain itu tadi Kak, sambil menyelam minum medang uwuh. Sambil menyelam minum medang uwuh. Semangat Pak Iwan, aja semaput. Ya, sama-sama belajar ya Kak. Saling menyemangati Kak. Nah, Pak Dian sambil melatih. Udan Pak, udan Pak. Kok siswa dibangun latihan loh Pak, hujan. Iya Ibu. Ibu. Kalau refleksi pembelajarannya aman, hutan-hutan pembelajaran. Ya, pembelajaran yang aman, safety first itu ya Kak ya. Padahal gurunya wis mewanti-wanti loh, namanya anak kecil ya. Kelas berapa tuh Kak? Masih usia kelas bawah kelas Pak? 3 Kak. Masih kelas bawah ya berarti ya? Iya, masih kelas bawah. Sambil hujan-hujan. Tuh, yang hujan-hujan. Kena cek lo siswamu. Gurunya ikut hujan-hujan apa ngiyup ya gurunya? Ini saya cek yang Kak Hilmi tadi. Ada ya Kak Hilmi ya? Halo, saya cek lagi ya, biar saya takut ketiduran ya. Tadi soalnya katanya Kak siapa tadi ngantuk tadi Kak. Oke, Kak Hilmi sih jempol. Saya cek lagi kalau Kak Ferry sudah ini nomor 2 Kak Ferry. Cek Kak Punjung. Halo Kak Punjung. Kak Punjung. Kak Argo. Lambaikan tanganmu Kak. Kameranya dinyalain ya, saya biar tahu. Nah, Pak Punjung, belum. Saya takutnya itu kalau saya sendirian, Kak, terus tinggal ngopi bareng, kan saya bingung aja. Nanti janjian, ayo ngopi, gitu, terus saya ditinggal, gitu. Ya, saya aduh, gimana, gitu. Sudah, Kak, yang 3 babak? Oke.
2 menit lagi bisa nggih? Berarti kita Gaskan Pak lanjutkan. Arif, jangan lupa ngopi. Nah, itu. Saya juga bawa Tadi aku apa biar bisa konsentrasi ini ya. Biar konsentrasi air ya. Terus gizinya terjamin ini Kak Fer ini ya. Monggo lho Kak. Kebetulan murid saya ada yang ulang tahun, Bu. Jadi dikasih snack yang lumayan ini. Siapa yang ulang tahun? Oh, Murid saya siswanya. kelas, ya siswa saya kelas berapa deh? Kelas 3. Jadi dikasih snack 1 tas lumayan lah, ganjal perut. Iya. Amunisi ya Kak ya. Iya. Pak Arif jangan lupa Indomie gorengnya. tanpa lombok. Pak Juari jangan lupa ke kolam renang. Hujan Kak, hujan, safety first. Kopi sih. Masuk bosku, gurih. Cepak gak rokok Di rumahnya ini di rumah apa di sekolah nih Kak? Di mana? Saya di sekolah, Kak. Sekolah, masih di sekolah. Iwan. Kak Sulis di sekolah nih kayaknya. Pak Iwan tak tinggal nang kolam sih Pak Iwan. Wayahe njegur aku. Ngapunten, Eka. Assalamualaikum. Ke kolam juga. Kak bisa tetap nyantol aja nggak Kak? Pak Nur? Nggih. Bisa tetap nyantol aja dulu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa ditinggal. Tetap nyantol aja. Oke, siap. Nggih. Tetap di lewat HP gitu. Iya, betul, siap. Oke, Kakak juga ya guys kan. Oke. Terima kasih. Oke ya, sudah ya. Sampai jam berapa Kak? Kenapa Kak? Sampai Oke jam ya, berapa? kita diskusi ya untuk yang babak 1 tadi. Ya, tadi kan di babak 1 tadi kan ini tadi ya pertanyaannya kan ada kecenderungan. Evaluasi. Ini ya. Kurang mari. Nur Sidik bocor, Pak Nur Sidik bocor, Pak Nur Sidik bocor. Oke, bisa dimatikan dulu. Oke, sudah dimatikan. Oke ya Kak, kita lanjut ya Kak ya. Kita diskusi dulu di babak 1. Seperti yang saya sampaikan tadi, silakan untuk ngecek teman yang berada di bawahnya Kak. Nah ini misalnya ada yang belum menjawab, contoh, kita buka babak 1 ya. Contoh Kak Kunjung belum mengerjakan, tolong Kak Argo langsung ke Kak Arif aja. Oke, Kak Sulis untuk membaca dan merefleksi Kak Hadi, Kak Nur Sidikana izin, lanjut Kak Iwan ke Kak Akbar gitu aja. Kak Akbar nanti ke atas Kak Hilmi. Jadi lihat tugasnya Kak Hilmi. Siap Kak? Cek, halo. Suara saya hilangkah? Siap. Oke. Masih terdengar Kak. Siap, silakan. Nanti dibaca dulu temannya, lanjut bisa menyampaikan hasil refleksi dari temannya. Nanti saya acak kayak tadi atau ada yang suka relawan 2 atau 3 orang gitu Kak. Kalau tidak saya acak lagi. Oke, silakan dibaca-baca dulu Kak. Cukup bawah kerjaan temannya aja yang bawah.
Ini ya Kak, kita langsung ke sini ya Kak ya. Jadi langsung aja di babak 1, 2, 3 yang berada di bawahnya itu langsung Kakak bisa membaca dan memberikan ibaratnya memberikan refleksi sekaligus juga bisa menjadi bahan referensi kita. Dan nanti saya acak ya yang menyampaikan nanti. Silakan dibaca dulu, punya temannya Kak Hilmi, lihat tugasnya Kak Hilmi, nanti lihat tugasnya Kak Ferry. Dari babak 1 sampai babak 3. Itu tadi. Kalau pas nanti ke bagiannya Kak Hilmi yang keluar namanya lah. Ya. Hari ini saya nggak dengar suaranya Kak Argo sama sekali. Ini lagi batuk atau gimana? Sambil ngetik, Kak. Oh, siap. Sok-sokan mikir tapi bingung, Kak. Ngapunten. Ngetik liyane ta. Sambil buka LMS nih lho Kak Arif. Biar sekalian soalnya kayaknya apa yang kita tulis hari ini yang kita tulis di kolom spreadsheet itu kayaknya nanti bisa di comparekan atau dimasukkan di LMS. Ngoten nggih, Kak Kak Ferry. Gimana Kak Argo? Iya loh Kak, beberapa tulisan yang ada di ini loh, di pekerjaan kita hari ini loh. Sepertinya bisa dimasukkan di LMS ya. Mungkin kemarin yang di pertemuan pertama itu loh Kak. Kan ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang kita langsung jawab tuh. Benar. Dari jawaban jenengan semua yang ada di sini itu kan ternyata dimasukkan di LMS. Chat tadi chatnya itu dah. Di reply LMS itu yang pembelajaran di modul. Oke, jadi saya sekarang ini lagi yang babak 1 sampai 3 itu saya copy di Word. Biar nanti tidak hilang. Siapa tahu nanti di LMS juga muncul pertanyaan yang sama sebenarnya. Mantap. Ya mungkin teman-teman bisa seperti itu. Ngoten Kak Ferry ngapunten Pak ini Iya. kalau keliru. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Kak Argo ini kan punya cara tersendiri untuk mengemas ilmunya. Enggak ada yang salah itu. Jadi mohon izin Kak Eka menyampaikan untuk yang di LMS pertanyaannya reply itu kan tanggapan kita. Jadi setelah kita membaca yang di atas itu seperti apa, di situ kan kita menuliskan apa yang sudah kita pahami. Jadi seperti itu. Jadi ketika mengerjakan saya ingatkan lagi jangan panik, jangan gugup, dipelajari aja pelan-pelan. Nanti menurut pemahaman jenengan di situ jenengan tuangkan di reply itu di tulisan itu. Seperti itu. Dan ini memang harus di perhalaman ini kita harus jeli, harus memahami, dibaca, kemudian dijawab, dibaca, kemudian dijawab. Kalau tidak dijawab atau di skip dulu itu boleh. Mungkin di kesempatan berikutnya ketika lagi santai baru dikerjakan. Iya, seperti itu. Jadi jangan takut untuk salah, jangan panik dan lain sebagainya. Santai aja mengikuti PKB ini. Menurut saya seperti itu Pak Argo. Bapak Ibu terima kasih. Tadi itu keliru Kak Ferry. Jadi yang saya tulis itu di author di kolom komentar itu loh, bukan di reply atau ditulis jawaban. Jadinya saya bolak-balik dari kemarin itu saya udah ngisi bolak-balik. Ternyata keliru kolomnya.
Salah Nah, salah masuk, salah masuk. enggak lah. Iya. Ini kan ada beberapa teman-teman yang ternyata setelah kita input jawabannya kan, itu kan Iya. akhirnya muncul jawaban teman-teman semua. Iya, betul. Nah, Itu yang sudah teman-teman betul. ada yang belum mungkin keliru di kolom author itu. Mungkin. Oke, semangat Kayaknya betul. memang perlu ketemu ini Kak Ferry. Iya, Saya lihat monggo. Pak Ju ini sepertinya kok punya jawaban yang sangat berkualitas. Ngeri. No. Iya. Kak Juhari, senyum dikit. Masa Allah, mau manis. Oke, Manis, betul. manis. Oke Kak, gitu aja Kak ya. Ya. Oke, siap. Oke. Ini Kak Eka kayaknya terpental terus ini. Ya Pak Argo, manisnya pasti pagi saja. Memang awal meraba gitu ya. Lu ojo kapan Banyak gerak, kesalahan. ojo kapan Aku gerak. diri ada salah ini kok. Sampai takut sune ya. Pak Ferry punya saya malah kebablasan itu gak salah itu. Pelenggaran. Kak Hilmi ikut keluar. Yang di Kebanyakan apa kerjaannya Pak? iya di MLS itu Terbaik punya memang, aku Kak Juhari. kecentang ku sampai nggak salah sing kecentang sampai ini satu D ya. Iya sampai 11E. Nggak apa-apa itu kan yang belum kebuka itu kan yang bawahnya. Selagi itu sudah terbuka, jenengan bisa mengerjakan, silakan dikerjakan. Kalau jenengan sudah selesai mengerjakan, kan besok-besoknya kan sedikit nyantai. Jadi ketika ya nggak apa-apa ya. Apa mungkin ada waktu luang. Tapi lu kadang di situ nggak dikerjakan, dibuka tok, ya kebablasan dibuka tok. Nah itu kembali lagi ke awal, itu udah centang hijau. Wah mari iya. ya. Ada centang hijaunya. Oke. Mohon maaf, saya muncul lagi ya. Tapi pakai habis terpental ya Bu. yang satunya. Ini gara-gara dapet tirin tiba-tiba, bukan gara-gara ya. Ini ada 14, 15 sama akun saya yang satunya. Kemudian satu yang tadi selesai siapa ini? Yang mohon maaf ya Kak ya, tapi terima kasih loh Kakak aktif ternyata ketika saya tadi ya Kak ya kembali ke jaringan. Ada gangguan adalah hal yang biasa. Mohon maaf ya Kak. Iya, dimaafkan. Iya, tapi jangan dibiasakan jadi. Dimaafkan. Ini bukan dibiasakan Kak. Enggak maksud dibiasakan ini Kak. Iya. Ya. Yang penting enggak lupa sama jamnya. Enggak. Sampai jam berapa tadi kan ini mulainya rencana? jam 1 lebih Kak, jam 1.20-an ya. Ini terakhir Kak, nanti kita buat simpulan aja Kak. Mohon maaf ini kalau Kak pakai laptop yang ini kameranya itu. Bagus, warnanya abu-abu. Ya warnanya abu-abu yang ini ya Pak ya. Mohon maaf ya, pakai komputer yang satunya ini. Pokoknya saya selalu pakai dua Kak. Jadi khawatirnya ini tadi ada gangguan. Yang itu nggak bisa ditiru pakai laptop. Iya Kak, kita Kak, diskusi tadi. Ya, kelirunya karena tidak bisa menampilkan itu tadi ya Kak ya. Iya, yang nama-namanya hasil tadi ya. pekerjaannya Mungkin ada yang yang membantu untuk itu. tadi. Screen Kak. Screen tadi Kak. Barangkali Kak Ferry bisa membantu Kak. Jadi Kak Logo Pak Ferry yang share screen. Nah ini bisa masuk lagi saya pakai akun satunya. Nah. Google Keep lagi ya? Sudah itu lagi. Oke, mohon maaf ya Kak. Suaranya menggema ini. Bukan double. Ini ya Kak? Double suara soalnya. Ya betul, Pak Ketua. Monggo Bu Eka. Sepertinya Bu Eka terpental lagi. Enggak, masa ikon naik loh. Apa iya?
Cuma suaranya sedang dijernihkan. Wis nang ngopi Ju. Wes Rip, wis ngopi Rip. Yang tak pateni sik. Iya, Rip. Jok lali dupoe. Weh, tak sumet dupone biasa. Makanya dimatikan kameranya. Lah ya dupone ora. Masuk. Ini saya kok belum kenal sama Kak Akbar ini ya. Akbar Yusuf. Iya. Akbar iki Al Azhar. Akbar Yusuf Wibisono. Dari SD, dari sekolah mana Kak? Kak Akbar ini Kak? Lah ya. SMP Islam, Pak. Oh, SMP. Oh iya. Salam kenal Kak, saya Pak Ferry Kak. SMP Islam Brawijaya. Nggih, leres. Zaman saya SMA dulu SMP Islam ini basketnya keren ini ya. Sekarang masih aktif basketnya Kak. SMP Islam berarti. Oh SMA Islam sih dulu. Kalau SMA Islam itu yang Serodinawa. Nggih, bener, yang SMA di Serodinawa. Gini. Silakan Kak Akbar. Ayo Kak Akbar, disuruh ngomong sekarang Kak Akbar. Ditakoni wong pisan kok kon ngomong wis. Lah nggih, napa kula bagian napa niki? Bagian apa sembarang wis sampeyan jawab apa. Pokoknya coba pakai dongo, kan ngomong dongo lah kan. Iya. Jenengan mawon Gus sing donga Gus. Bagian jawab tok sampean. Semangat, semangat. Semangat menyala PJOK. Iya. Menyala PJOK. Sudah bisa diakhiri. Loh. Oh ya. Wis jam 45. Belum dimulai kok diakhiri. Metu-metune Mana ini? Kak ya ini metu-metune bisa diakhiri tok ya. Aku nang omah itu dari nyusul anakku ya aku omah. Cek Kak. Sudah Kak, paling tidak saya butuh satu saja Pak Ferry tadi yang menyampaikan device saya satunya ini. Oke. Ada yang ingin disampaikan Kak barangkali? Cek. Terputus. Putuskah suara Sekarang saya? tidak Kak. aman Kak. Oke. Tadi sudah Kak Ferry bisa mungkin Pak Aku bisa Pak. Sinten Kak Ferry? Pak Argo sebentar. Pak Argo melihat Pak Tanjung. Pak Argo. Pak Punjung. Punjung. Pak Punjung bawahnya, Pak Punjung belum mengerjakan, bisa bawahnya Kak. Pak Arif, bawahnya ini monggo. ini lagi Kak, Kak Arif. Bawahnya atau atasnya Pak Juari itu. Ayo, Pak P. Ini kebablasan. Maksudnya Kak Argo, Kak Argo membaca Pak Arif kan ini Bu. Komentari saya. Kak Arif. Siap. Iya betul. Kak Argo monggo. Kak Arif nih. Bapak satu nih. Bapak 1, 2, dan 3 Kak, langsung. Langsung. Berarti Bapaknya 2, 3, ada cukup 3 Benar nggak? Oh pulang aja. Oke, Sir. Nilai orientasi yang diambil oleh Pak Kak Arif adalah DM. Ini kenapa bikin sih? Oh, disiplin.
Oke, disciplinary mastery. Kemudian yang sudah dilakukan Pak Arif adalah mungkin ini salah ketik ya, saya menyusui ini. Saya menyesuaikan dengan TP dan CP dari Kemendikbud. Kemudian peserta bisa memahami dan menguasai materi yang diajarkan oleh Pak Arif. Atau mungkin sekalian sama ininya, Kak, ngapunten mungkin tanggapan atau gimana untuk yang babak 1 ini? Kak Eka. Oh, enggak. Sebentar. Sih dari Kak juga kan, lakukan masukan itu. Kak, suara saya terdengar? Putus-putus, Kak. Ngapunten. Boleh, Kak? Kak Argo menambahkan. Kak Argo boleh menambahkan, memberikan reaksi, ataupun Kak Argo juga bisa memberikan masukan, Kak. Silakan, Kak. Oke. Disciplinary mastery. Mungkin kalau menyesuaikan CP dan TP yang ada itu mungkin masih kurang apa ya istilahnya, kurang tepat atau mungkin perlu ditambahi lagi nih, Kak. Yang pertama adalah CP ATP itu dibuat secara global atau digeneralisasikan, jadi umum dipakai orang banyak, tapi masih perlu penyesuaian dengan siswa atau sekolah yang kita ampu atau siswa yang kita ajarkan. Jadi selain apa namanya, kita melihat dari yang sesuai Kemendikbud, kita memiliki penilaian sendiri atau diagnosis sendiri sesuai dengan siswa yang kita ampu, seperti itu. Kemudian untuk mungkin di sini perlu bukti atau pengalaman yang dialami sama Pak Arif ketika mengajar, Kak Arif ketika mengajar, mungkin bisa ditambahi apakah TP, CP-nya sudah terpenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kak Arif kepada muridnya tersebut. Terus mungkin ada timeline-nya seperti apa namanya, di materi A itu selesai berapa pertemuan seperti itu, mungkin nanti di G. Seperti itu, G. Kemudian untuk di babak 2, Kak Arif menjawab dengan yang pertama, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yaitu Kak Arif menjawab semangat yang gembira. Kemudian terkait pengalaman yang sudah tertulis sebelumnya dan seterusnya ini hal buruk, mungkin nanti bisa ditambahi hal buruknya. Ini kan sepertinya hal positifnya saja, membuat suasana yang menarik dan menyenangkan pada saat pembelajaran PJOK. Dan kemudian bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 orientasi. Mungkin kalau saya lebih tepatnya, saya punya pikiran bahwa 5 orientasi itu mungkin tidak bisa dipisahkan atau mungkin malah lebih bagus kalau kita bikin skala prioritas, jadi semuanya masuk. Tapi mungkin kalau salah ngapunten nggih. Jadi sepertinya semuanya itu positif semua. Kalau bisa di blend kan lebih baik, seperti itu nggih. Mewah. Jadi tidak satu terus kita fokus di satu itu aja, di disciplinary aja. Begitu. Untuk yang di babak 3-nya, Kak Arif menjawab pembelajaran yang bermakna itu menurut Kak Arif adalah guru mampu memberikan kenyamanan, riang, dan gembira saat mengikuti pembelajaran. Mungkin nanti bisa ditambahi seperti gambaran yang sesuai dengan disciplinary mastery nanti itu seperti apa. Seperti itu. Sama yang sudah dilakukan ketika pembelajaran PJOK selama ini, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin Kak Arif nanti bisa menambahi kekurangan saat saya mengajar itu seperti apa, motivasi kepada siswa kurang atau seperti apa. Begitu Kak, kakak-kakak, mohon maaf Kak Arif kalau ada salah dalam membaca atau mungkin menanggapi jenengan tadi. Terima kasih Kak. Bagus. Kasih tepuk tangan melingkar buat Kak Argo, keren sekali ya.
Kak Ari, legowo nggih, legowo nggih masukannya nggih. Sangat legowo. Yang ada di guru PJOK. Suaranya Kak Eka nggak kedengeran. Hilang mana ini? Enggak hilang, Kak. Nggak hilang. Kurung dibuka mic-nya. Oke, Kak. Mohon maaf, Kak ya. Yang menarik tadi itu pertanyaannya pernyataannya Kak Argo tadi yang menyampaikan kalau bisa kenapa harus milih satu gitu ya, Kak ya? Iya. Enggak apa-apa, Kak. Kalau orientasi milih lebih dari satu enggak apa-apa, Kak ya. Tapi jangan yang lain ya, Kak ya. Ya, jadi menarik. Kira-kira ada yang setuju tidak dengan pendapatnya Kak Argo, Kak? Monggo. 5 menit lagi, Kak. Setelah ini kita 3 menit lagi, Kak. Setelah ini kita selesai, Kak, insyaallah. Ada yang menambahkan mungkin, Kak? Saya Kak Eka. Pernyataannya Kak Argo tadi menarik. Iya. Saya ingin menanggapi pernyataannya Kak Argo tadi. Suara saya tidak terdengar lagi, Kak? Cek. Halo. Kakak? Halo? Lanjut. Suara saya hilang lagi, Kak? Enggak, lanjut. Masih terdengar. Suara saya masuk, Pak? Tes Karif, terdengar tidak? Oke. Terdengar. Jelas. Benar ya? Tapi kok saya Terdengar tidak. jelas. Iya, biar sedikit rame. Nah, saya mau menanggapi dari Pak Argo yang 5 orientasi yang di blend tadi loh, Kak. Siap, silakan, Kak. Iya. 5 orientasi tadi kayaknya kalau di blend itu bakal seru, keren, tapi kayaknya bikin ngeluh gurunya itu kayaknya. Kayaknya loh. Jadi menurut saya, karena saya melihat dari satu nilai itu tadi, kalau saya coba, saya bayangkan, saya aplikasikan dalam pembelajaran saya itu kayaknya itu sudah lumayan. Kalau dimixkan lagi menurut saya kok agak ngeluh saya nanti ya. Seperti itu. Terima kasih Kak Eka, Kak Argo. Oke. Terima kasih. Ngeri bosku. Ya. Mungkin ada tanggapan yang lain, Kak. Kalau saya pribadi nih, Kak ya, mungkin maksudnya Kak Argo ini blendnya gini, Kak. Contoh kita pembelajaran senam ketangkasan misalnya nih, Kak ya. Kita kan perlu juga disiplin ilmu yang benar-benar disiplin ilmu kan, Kak ya. Karena ibaratnya ini kalau salah keilmuannya ini bisa berbahaya juga ya, bisa tadi mungkin bisa fraktur, bisa dislokasi kan seperti ya, Kak ya. Nah, ini kan butuh apa namanya? Tadi disiplin ilmunya. Akan tetapi kita kan juga menghargai prosesnya kan, Kak ya. Anak kan tidak harus kita prosesnya, maksudnya mungkin anak-anak juga punya rasa trauma, pernah pengalaman mungkin di SD-nya atau SMP-nya ketika SMA, kalau saya kan jenjang SMA ya, mungkin di SMA itu dia ada traumanya gitu loh, Kak. Jadi kan kita juga menghargai prosesnya itu, yang penting dia berani dulu meskipun gerakan masih belum sempurna, kan itu juga proses yang harus kita hargain juga di situ, Kak. Terus juga mungkin ada juga sikap yang tadi aktualisasi dirinya, dari yang dia takut menjadi berani, itu kan juga sebenarnya juga kita menumbuhkan kepercayaan diri. Nah itu sebenarnya juga bisa masuk juga. Jadi mungkin blendednya bukan berarti kita harus mencangkup semuanya, tapi ada bagian kecil-kecilan sebenarnya juga masuk gitu ya Pak. Implisitnya itu ada gitu ya. Ada implisit masuk dikit-dikit gitu Kak. Jadi kita tidak pure. Mungkin kita mayoritas mungkin Kak Ferry yang disiplin ilmunya yang sangat banyak. Tapi sebenarnya secara tidak sadar Kak Ferry juga sebenarnya ada implisit tadi. Ada yang aktualisasi dirinya, ada yang mungkin sosialnya juga secara tidak langsung itu juga. Anak-anak mungkin berkelompok dan lain-lain kan juga sosial juga Kak. Mungkin seperti itu. Kalau pendapat saya nggih, mungkin ayo kita diskusi Kak. Jadi fungsinya kita forum ini kita diskusi Kak. Oke. Berarti saya yang tadi salah persepsi itu. Mungkin bukan salah Kak. Jangan bilang salah Kak. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya gini ya Kak. Ya, tidak ada yang call, cuman violation di sini ya. Iya. Ya. Oke. Kita sama-sama belajar ya Kak ya. Barangkali mungkin ada yang punya pendapat lain, nggak masalah. Pak Arif itu Bu, Pak Arif itu ada Bu, siap Pak Arif. Ayo Pak Arif ditanggapi. Ya, tapi mungkin memang dominannya Kak Ferry memang yang disiplin ilmunya ya Kak ya. Selama ini yang sudah
jalankan. Ya, saya mengacu di situ, cuman memang saya tidak menyadari ketika ada nilai-nilai lainnya yang ternyata itu terselip di situ. Ya, Itu yang saya miss-nya tadi di situ. siap. Terima kasih Kak Eka, Kak Ardi. Ya, keren semuanya. Oke ya, Kak, saya lanjutkan ya. Mohon izin ya, Kak, saya yang screen berikutnya ya, Kak ya. Saya gantikan ya, Kak. Oke. Mohon maaf ya Kak Eka ya. Loh, enggak, Kak. Ya Allah, Kak. Enggak, Kak. Kita sama-sama belajar. Maksud saya, itu kan saya juga belajar dari modul itu pun saya juga punya persepsi yang ini. Mungkin lebih ini lah. Mungkin ada yang lain juga. Jadi, nggak ada yang benar yang salah, Kak ya. Sekali lagi ya, saya yakin guru-guru Kota Mojokerto ini sudah keren-keren. Dengan cara yang tadi itu sudah keren-keren. Sudah tampak kerennya ini, guru-guru PJOK ini. Nah, ini penutup ya, Kak ya. Tadi sudah luar biasa diskusinya. Sekali lagi saya juga mohon maaf ya, Kak ya. Sudah kepental berapa kali tadi ya. Nah, ini unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan. Ini nanti ada tugas di LMS-nya, Kak. Nanti yang link ini kan kakak-kakak juga sudah menyimpan, Kak. Ini boleh untuk menjadi acuan kakak-kakak mengerjakan refleksi modul 1.1 di LMS, ya. Jadi enak, ini sudah ada contohnya, ini tinggal kakak copy paste gitu aja. Tinggal tambahi gitu aja, nggak apa-apa. Nah, ini di akhir sesi kita hari ini, nah, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Sudah ya, Kak ya? Sudah paham ya, Kak ya? Tadi ya, 3 babak dan juga, mohon maaf, ada Borton sama Gibbs tadi ya, Kak ya? Dan kakak sudah menghasilkan 3 tulisan refleksi secara tidak langsung. Babak 1, 2, dan 3 tadi, itu kakak-kakak sebenarnya sudah menuliskan refleksi. Oke? Itu bisa nanti dijadikan jawaban di LMS, Kak. Jadi sheet-nya ini boleh digunakan. Nah, cukup. Terima kasih kakak-kakak, sudah selesai slide akhir ini. Sebelum saya tutup, apakah ada diskusi lagi atau yang mungkin perlu ditanyakan, Kak? Monggo, Kak Argo. Silakan. Oke. Nyun sewu Kak Eka. Tadi waktu terpental itu kita sempat membahas sama Kak Ferry nggih, dapat masukan dari Kak Ferry juga. Yang tadi yang jenengan di akhir tadi sebelum terima kasih, ini ada slide yang untuk menuliskan itu. Jadi ngapunten saya mungkin juga terlambat ngisi di LMS nggih. Jadinya saya lihat tadi beberapa pertanyaan atau jawaban itu sebenarnya sudah kita jawab di pertemuan saat ini, seperti ini ya, di pertemuan kedua ini tetap maya ini itu sudah kita jawab. Tinggal dipindahkan saja ke LMS-nya gitu. Jadi mungkin yang kemarin belum paham, Kak, masalah ngisi di LMS itu, atau mungkin kemarin saya yang ketinggalan berita, mungkin Kak Eka sempat ngomong dipindah di Word dulu tulisannya. Kemudian nanti bisa di save, kemudian dikirim, dimasukkan di LMS. Jadi saya beberapa kali kebingungan di situ. Terus saya tadi juga curhat sama Kak Ferry, ternyata saya ngisi di kolom autor atau di apa itu yang keliru, bukan di reply atau ditulis jawaban. Jadi dari kemarin itu sampai pusing ini tadi baru ketemu pas kita tatap maya ini, ketemu malah ternyata di bawahnya lagi tulis jawabannya. Itu akhirnya kemarin sempat saya tulis di Word, saya masukkan ke situ. Jadi beberapa tadi kita ngobrol atau mungkin kita lagi apa sih namanya, Kak Eka juga menjelaskan materinya, saya dikit-dikit buka LMS sama ngetik di Word biar enggak hilang seperti itu. Betul, ya. Itu, terima kasih. Oke, Kak. Ya memang seperti ya, Kak ya, sebenarnya tatap maya kita ini sebenarnya juga membantu kakak-kakak untuk mengerjakan apa yang ada di LMS sebenarnya, Kak. Jadi makanya itu tadi, ini kan ada Google Spreadsheet ya tadi ya yang saya share itu ya. Itu kan makanya saya kasih linknya. Link ini bisa diakses oleh kakak-kakak sendiri. Jadi ketika ingin mengerjakan LMS, boleh Kak diambil potongannya yang jawabannya kakak. Atau mungkin terinspirasi oleh jawaban teman-teman yang lain, boleh Kak. Tapi jangan lupa dimodifikasi Kak ya. Jangan sampai kerjaannya Kak Argo sampai nanti yang absen paling bawah ini sama, jangan sampai Kak. Jadi ibaratnya kita boleh kok Pak, kita boleh kok Kak sharing, boleh kita sharing, katakan kamu sudah ngerjakan belum? Aku
lihat dong, gitu boleh Kak. Yang penting itu tadi Kak, selain kita mengamati, ya kita tiru dikit boleh. Yang penting ada modifikasinya Kak. Ya jangan sampai plek ketiplek Kak. Gitu. Kalau saran saya seperti itu Kak. Jadi jangan sampai sama plek gitu. Diskusi boleh Kak, karena memang forum kita ini forum diskusi. Ya, kita forum diskusi Kak, boleh. Sangat diperbolehkan. Termasuk tadi Google Spreadsheet-nya, katakan, oh jawaban saya kurang mantap. Jawabannya Kak Argo mantap, saya tambahi. Boleh. Itu Kak. Kak Johari tadi raise hand nggih? Monggo Kak. Kak Argo apa sudah? Jawaban saya? Oke, Kak itu lanjut ke Kak Johari, monggo. Terima kasih Kak Eka. Kemarin secara tidak langsung yang menjadi pertanyaan saya kemarin kok mengisi LMS ini kok sampai 14-an sampai di 1.2 pendahuluan. Terus yang pertama itu yang pertanyaan saya itu apa perbolehkan atau bagaimana? Terus yang kedua pertanyaan saya, di saat kita ketinggalan mengisi di MLS atau di kurang tahunya kita tentang mengisi LPMS ini bagaimana? Terima kasih. Oke Kak, terkait dengan LMS, ya, selama LMS tersebut masih bisa terbuka, monggo Kak kalau mau dibaca sampai terusnya. Tapi insya Allah ada due-date-nya Kak, ada due-date-nya. Semisal ini kebetulan masih bisa dibuka 1.2, tapi Kakak mungkin nggak bisa baca sampai 1.3 karena 1.3 masih terkunci nunggu nanti tanggal berapa itu Kak. Di LMS-nya Kakak ada kok. Tanggal berapa ini harus tanggal berapa, ini tanggal berapa itu ada Kak. Termasuk tugas. Tugas kalau yang kemarin itu masih belum ada due date-nya ya Kak ya. Kalau ada due date-nya nggak yang kemarin itu? Saya lihat kemarin kok tidak ada due date gitu. Ada tulisan biasanya tidak ada waktu. Tidak ada waktu ya Kak ya, tidak ada due date-nya ya. Cuma memang ada batasan waktu antara bulan ini sampai ini biasanya itu Kak. Cuma nanti ada beberapa tugas yang memang ada due date-nya yang harus dikerjakan Kak. Jadi kalau misal terlambat, maka nanti masih bisa dikumpulkan, akan tetapi nanti akan ada tanda merahnya Kak. Berarti menyatakan terlambat gitu aja Kak. Tapi secara garis besar bagi saya, selama kakak-kakak mengumpulkan, aman Kak. Kalau bisa tepat waktu, tapi saya sadari juga kesibukan kita masing-masing itu berbeda-beda Kak. Selama tidak terlalu jauh keterlambatan, tidak, bagi saya nggak apa-apa Kak, proses kita gitu. Gimana Kak Johari? Iya, kemarin itu kan setelah saya mencoba mengerjakan di LMS itu masih ada tanda merah, sehingga saya teruskan sampai di modul tadi 1.1 itu saya tuntaskan sampai akhirnya tidak ada tanda merah lagi, sehingga sampai di 1.1e penutup itu baru tanda merah itu sudah tidak ada. Makanya saya terpacu kok semuanya seperti itu, masih ada itu. Makanya itu salah satu kurangnya pengetahuan saya untuk mengerjakan di LMS ini. Makanya saya sampai kebablasan sampai di 1.1 di modul 1.2 di pendahuluan saja. Sampai di situ sudah tidak bisa dibuka. Oke. Siap, aman Kak. Selama masih bisa dibuka aman dan tidak ada batasan. Oh belum waktunya, belum boleh dibuka, tidak Kak. Karena memang LMS-nya ini sudah ngunci sendiri kok Kak. Mana yang boleh dibuka, mana yang tidak itu sudah terkunci sendiri, gitu Kak. Yang merah ini, oke. Kalau yang merah selama bukan due date tugas enggak masalah Kak. Gitu. Ya kemarin sampai akhirnya sampai centang hijau yang hijau ini sampai akhirnya semua tercentang sampai dia itu tadi sampai di 1.2 pendahuluan. Iya pendahuluan saja udah cukup. Jadi situ udah nggak bisa dibuka memang. Ya, karena betul. memang, nunggu waktunya Kak. Iya betul. Okay. Karena di 1.1 D2 ini ada di situ ada tulisan sampai tanggal 26 itu. Ada tulisan 26 September. 26 baru bisa dibuka itu Kak biasanya Kak. Bukan, artinya apakah bisa dibuka? Tapi ini sudah saya buka gitu, sudah saya kerjakan. Oh iya. Sudah. Oke. Berarti batas akhirnya sampai tanggal 26 Kak.
Nah, makanya itu. Kalau ada tulisan tanggalnya, berarti ada due date-nya. Tapi kalau tidak ada, seperti kuis itu kan, setahu saya nggak ada due date-nya ya kalau kuis kemarin tuh ya. Nah itu berarti Nggak ada ya. katakan selama masih bisa dilewati bisa Pak. Tapi kalau misal harus tercentang baru bisa bawahnya, ini berarti harus dikerjakan gitu Kak. Ya seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga memahami apa yang dimaksud sama Kak Eka tadi. Ya, terima kasih Kak Eka. Ya, ada yang belum paham Kak? Mungkin yang lain terkait LMS sebelum kita akhiri Kak? Atau memang jadwalnya harus ngopi nih ya Kak ya? Waktu ngecek log. Ya, oke ya. Kalau tidak ada yang tanyakan kembali Kak, saya ingatkan kembali kita pertemuan tatap maya di tanggal 27 ya Kak. Kita sepakatan lagi apakah sama jam 1 atau mungkin jam sore atau mungkin jam malam, monggo itu kakak-kakak yang menyepakati. Monggo nanti ketua kelas dan wakilnya bisa rembukan sendiri enaknya jam berapa. Ya. Kemudian itu tadi saya ingatkan lagi terkait dengan tugas di LMS dan juga jangan lupa video sudah mulai mencicil kerangkanya dulu Kak. Kerangkanya saya mau materi apa itu dulu aja Kak. Nggak usah yang banyak-banyak dulu. Video saya ingatkan ya, setiap pertemuan tatap maya akan saya ingatkan video biar nggak kebablasan duditnya. Tanggal berapa itu? Kemarin itu Oktober ya Kak. Oktober tanggal berapa ya waktu itu kemarinnya? 27 atau berapa itu Kak? September. Bukan September Kak. September berapa ini Kak? Itu nanti bukan Kak, bukan. Itu pertemuan kita modul 2 Kak, 2.1. Itu nanti kita bahasnya di modul 2.1. Lah modul 1 kita masih banyak kok Kak. Iya. Betul ya, Bu. tetap saya ingatkan. Iya. Dari kecene ke Wis garap Pak kan. Enggak usah buru-buru, yang penting tenang gitu ya Kak. Sudah diskusinya? Kalau sudah, monggo wakilnya sekarang yang memimpin doa dulu Kak. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah buat kita sekeluarga dan sekitar kita. Amin. Monggo Kak Arif bisa dipimpin berdoa dulu Kak. Teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, sudah banyak diberikan Kak Eka ilmu yang luar biasa, yang awalnya tidak kita tahu, tapi sedikit-sedikit sudah mulai nyantol, paling enggak. Terima kasih waktunya semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga kita perjalanan dari tempat kerja sampai rumah diberikan kelancaran, keselamatan sampai tujuan. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya Kak, terima kasih atas partisipasinya luar biasa kelas 1 PKGB JUK Mojokerto. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi saya sempat terpental dan membuat tidak nyaman ya akhirnya ya. Saya mohon maaf lagi. Insya Allah berikutnya apa saya perlu di sekolah ini. Kebetulan saya di rumah ini memang. Mungkin saya nanti antisipasi yang lain jika memang terkendala wifi di rumah. Tadi error tadi ya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan screen-nya dulu. Sebentar, hentikan presentasi. Saya selesaikan dulu ini Kak. Saya tutup dulu nggih, berhenti merekam. Oke.